Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Pak Hamdi seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Pak Hamdi. Pada video kali ini, Pak Hamdi akan membahas tentang materi bentuk akar. Sebelum itu, untuk mendukung channel YouTube Pak Ham, tuh Sobat semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel YouTube Pak Ham seputar matematika. Baik Sobat, langsung saja pada video kali ini Pak Hamdi akan membahas tentang bentuk akar, yaitu konsep dan sifat-sifat bentuk akar. Bentuk akar. Bentuk akar merupakan bentuk lain dari perpangkatan. Jadi, bentuk akar adalah bentuk lain dari perpangkatan, dan bentuk akar merupakan bilangan berpangkat pecahan. Jadi, bentuk akar itu adalah merupakan bentuk perpangkatan yang mana bilangan berpangkat pecahan. Contoh di sini, bahwa di sini ada A pangkat 1 per N, itu sama dengan adalah akar pangkat N dari A pangkat 1. Jadi, di sini adalah akar pangkat N dari A pangkat 1 untuk A lebih dari 0 atau positif. Atau, akar pangkat N dari A itu sama dengan A1 per N. Jadi, paham Sobat ya? Jadi, bilangan bentuk akar itu adalah bentuk lain dari perpangkatan yang mana bilangan berpangkat pecahan. Contohnya, ya, bahwa akar A dibaca dengan akar kuadrat A. Jadi sini adalah akar A, di sini ada 2 sebenarnya di akar kuadrat A. Contohnya, akar 3, akar kuadrat dari 5, akar kuadrat dari 9. Sedangkan akar pangkat N dari A itu simbolnya seperti ini Sobat ya. Jadi sebelumnya ada N ya, jadi akar pangkat N dari A. Contohnya adalah akar pangkat 2 dari 9. Kemudian akar pangkat 3 dari 8. Kemudian akar pangkat 4 dari 16. Ya, paham Sobat ya? Jadi pembacaannya beda. Biasanya kalau yang di atas ini misalnya ini akar 3, akar 5, dan akar 9. Ini berbeda karena di sini adalah akar kuadrat. Jadi ada pangkat 2-nya di sini tapi jarang ditulis ya Sobat. Oke. Lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Jadi kita akan memahami bentuk-bentuk sifat bentuk akar sebelum kita melakukan operasi atau menyederhanakan bentuk pecahan. Yang pertama, akar pangkat N dari A itu sama dengan A pangkat 1 per N. Jadi bentuknya seperti ini ya, bentuk akar ya. Itu sama dengan bentuk bilangan berpangkat itu A pangkat 1 per N. Paham Sobat ya? Karena di sini pangkatnya 1. Atau contohnya, akar pangkat 2 dari 9 atau akar kuadrat dari 9 itu adalah 9 pangkat 1 per 2. Nah, di sini 9 pangkat per 2. Kita rubah Sobat ya menjadi 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 pangkat 1 per 2. Maka di sini kita coret ya, karena 2 bagi 2 itu 1, maka 3 pangkat 1. Berarti akar pangkat 9 dari akar pangkat 2 dari 9 itu sama dengan 3. Sobat ya. Oke, lanjut sini akar pangkat 3 dari 8, maka sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Karena di sini adalah ini 8 pangkat 1 ya, di sini pangkat 1 Sobat ya. Maka 8 pangkat 1 per 3. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Karena 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 1 per 3. Maka 3 kali 1 per 3 itu sama dengan 1. Maka 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian akar pangkat 4 dari 16 Sobat ya. Maka 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 per 4. Jadi 16 yang kita rubah Sobat ya. Menjadi 2 pangkat 4. Pangkat 1 per 4 lagi. Maka ini dikalikan 4 kali 1 dibagi 4 itu sama dengan 1. Maka di sini 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2. Paham Sobat ya? Kemudian sifat yang kedua itu akar A itu sama dengan akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Jadi kalau dalam penulisan dalam matematikanya seperti ini Sobat, maka itu sama dengan A pangkat setengah atau A pangkat 1 per 2. Jadi Sobat di sini sebenarnya jarang ditulis Sobat ya. Di sini 2-nya jarang ditulis. Maka akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Contoh, akar 9 itu sama dengan 9 pangkat setengah Sobat. Jadi 3 pangkat 2. Pangkat setengah itu sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi akar 9 itu sama dengan 3 Sobat ya. Karena 3 kali 3. Kemudian akar 36 itu sama dengan 36 pangkat setengah. Maka ini adalah 6 kali 6 berarti
Jadi hasilnya nanti 6 sobat. Kita cek lagi benar atau tidak. 36 itu kita ubah jadi 6 pangkat 2. Karena 6 kali 6. 6 pangkat 2 pangkat 1 per 2 itu sama dengan kita coret ini. Jadi 6 pangkat 1. Paham sobat ya? Oke, kemudian sama juga dengan akar 81 juga sama. Kita rubah ini 81 pangkat 1 per 2. Kemudian 81 kita rubah menjadi 9 pangkat 2. Di sini habis 2-nya. Jadi 9 pangkat 1 sama dengan 9. Paham sobat? Oke. Lanjut ke sifat-sifat selanjutnya, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi seperti bentuknya di sini, maka A pangkat M per N. Paham sobat ya? Oke. Contohnya, di sini adalah akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Maka sama dengan 8 pangkat 2 per 3. Oke, kita rubah pangkat 2 per 3 sobat ya. Jadi di sini juga kita pecahkan, maka 2 per 3-nya bawah sama dengan 8 pangkat 2 kali 1 per 3. Karena 2 kali 1 sama dengan 2 per 3. Oke. 8 pangkat 2 itu sama dengan 64, pangkat 1 per 3. Kita rubah 64 jadi 4 pangkat 3. Sobat ya, karena 4 kali 4, 16. 16 kali 4 itu sama dengan 64. 4 pangkat 3. Pangkat 1 per 3 habis, jadi sama dengan 4. Jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 itu sama dengan 4. Lanjut, akar pangkat 6 dari 4 pangkat 3 itu sama dengan, ya kita rubah, jadi 4 pangkat 3 per 6. Jadi kalau di sini ada contohnya lain lagi, misalnya adalah akar misalnya 5 pangkat 3 dari 4. Maka sama dengan 5 pangkat 3 per 4 sobat ya. Oke, paham sobat ya? Baiklah, lanjut, selanjutnya adalah akar pangkat N dari A kali B. Jadi kalau dia perkalian sobat ya, akar pangkat N dari A kali B itu sama dengan, kita uraikan satu-satu sobat. Jadi pertama, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Kalau dia pangkat N, semuanya pangkat N semua sobat ya. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 kali 5. Jadi kita uraikan satu. Pertama, akar 2 pangkat 3. Karena dia pangkat sama pangkat 3, maka 5 juga pangkat 3. 2-nya kita ubah di sini, kemudian 5-nya kita ubah juga. Maka seperti ini sobat. Selanjutnya, akar pangkat N dari A dibagi B itu sama dengan perkalian tadi sobat. Kita uraikan satu-satu. Maka akar pangkat N dari A dibagi dengan B-nya kita urai juga. Akar pangkat N dari B. Atau bentuk lainnya adalah seperti ini sobat. Ini sama juga. Akar pangkat N dari A per B itu sama juga dengan pembagian. Karena A per B itu sama dengan A dibagi B sobat. Maka bentuknya seperti ini kita ubah. Sama saja sobat ya. Jadi di sini kita urai jadi A akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Contohnya yang pertama, akar pangkat 3 dari 5 dibagi 2. Maka kita urai satu-satu. Ya, tetap pangkat 3 akarnya. Di akar pangkat 3 dari 5 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 2. Baiklah, selanjutnya akar pangkat 7 8 bagi 3 itu sama dengan, ya kita uraikan 1, 8 akar pangkat 7 dari 8, kemudian 3-nya juga kita urai. Sama sobatnya. Atau bentuk lainnya adalah misalnya akar pangkat 3 dari 5 per 4 itu sama dengan adalah akar pangkat 3 dari 5 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 4. Paham sobat ya? Oke. Sifat selanjutnya sobat ya. Yaitu adalah akar A dikali akar B itu sama dengan akar A kali B. Jadi kalau dia akar A kali akar B itu sama dengan A kali B. Jadi cuma dibalikkan saja sobat ya. Contohnya adalah akar 2 dikali akar 3 itu sama dengan akar 2 dikali 3 sama dengan akar 6. Jadi dalam kurungnya tetap sama, semuanya di akar, jadi kita masukkan dalam satu akar. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi sama dengan akar 6. Kemudian lanjut, akar 6 dikali akar 5 itu sama dengan akar 6 dikali 5 sama dengan akar 30. Paham sobat ya? Oke. Sekarang menyederhanakan bentuk akar. Contohnya adalah akar Y, ya. Jadi Y itu adalah sebuah bilangan sobat ya. Yang mana sama dengan akar A kali B. Jadi Y ini sama dengan A kali B nanti. Beda bilangan ya sobat ya. A kali B sama dengan akar A
akar B. Kita pisahkan satu jadi seperti ini ya. Di mana akar A itu sama dengan akar kuadrat dari A. Sebelum itu, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita akan memahami bentuk bilangan kuadrat, sobat. Ya, bilangan kuadratnya adalah 1 pangkat O itu sama dengan 1. Ya, kita akan membagikan bilangan nanti untuk mempermudah mencari akarnya atau menyederhanakan bentuk akarnya. Kita harus tahu dulu adalah pembagi atau perkalian dari bilangan kuadrat. Jadi 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat itu sama dengan 4, kemudian 9, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 itu sama dengan 16, 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, 7 pangkat 2 itu sama dengan 49, 8 pangkat 2 itu sama dengan 64, 9 pangkat 2 itu sama dengan 81, 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Jadi di sini 4 pangkat itu sama dengan 4 kali 4, sobat ya. Oke, contohnya ya di sini. Akar 8. Akar 8 itu adalah, kita cari dulu mana bilangan kuadrat yang memenuhinya. Kalau 1 tidak mungkin, sobat ya, kita pilih 4. Karena 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Maka bilangan kuadratnya adalah 4 ya, dikali dengan 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, kita pisahkan satu-satu ya sobat. Akar 4 kita jadi akar 4 dikali akar 2. Kita pisahkan satu-satu ya. Maka akar 4 itu adalah berapa? Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 2 akar 2. Kemudian selanjutnya adalah akar 18. Oke, 18 itu sama dengan 9 dikali 2. Jadi kita pilih bilangan kuadrat yang kedua, yang 9. Maka akar 18 itu sama dengan 9 dikali 2. Maka akar 18 sama dengan akar 9 kali 2. Jadi kita pisahkan satu-satu, akar 9-nya seperti ini, kemudian 2-nya juga seperti ini. Jadi kita ubah, kita sederhanakan, akar 9 itu sama dengan 3, karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Maka akar 9 itu sama dengan 3, dikali dengan akar 2, maka 3 akar 2. Jadi di sini akar 9 itu kita rubah, sobat ya. Akar 9 dikali dengan akar 2. Baiklah, akar 9 itu sama dengan 3. Apa 3? Maka akar 9 itu sama dengan 3. Dikali dengan akar 2. Maka 3 tidak bisa mengkali atau mengalihkan 2 atau angka 2 dalam akar. Karena 3 itu adalah bilangan bulat. Oke, maka sama dengan 3 akar 2. Akar 2-nya tetap karena tidak sama dengan bilangan 3. Paham sobat ya? Contohnya lagi, misalnya paham misalkan dengan misal 24 sobat. Oke. 24 itu ya sama dengan kita pilih di sini, kita pilih angka 4 sobat. Karena 4 kali 6. Maka 24 itu sama dengan 4 kali 6. Maka sama dengan akar 4 dikali dengan akar 6. Oke. Akar 4 itu sama dengan 2 dikali dengan akar 6. Maka hasilnya adalah 2 akar 6. Karena 2 kali akar 6 itu sama dengan 2 akar 6. Paham sobat ya? Oke. Lanjut contoh soal. Akar 54. Oke, di sini kita akan melihat akar 54 ya, berapa bentuk sederhananya. Oke. Akar 54 kita di sini adalah ya, yang memenuhi adalah 9 ya, sobat ya. Karena akar 54 itu sama dengan akar 9 dikali dengan 6, sobat. Ya, maka kita uraikan satu-satu, maka akar 9 dikali dengan akar 6. Ya. Akar 9 itu sama dengan 3 dikali dengan akar 6. Maka jawabannya adalah 3 akar 6. Paham sobat ya? Oke. 75, akar 75 itu juga sama. Kita pilih di sini adalah yang paling tepat, kita pilih paling besar sobat ya, adalah 25. Karena akar 75 itu sama dengan 25 dikali 3. Ya sobat. Kita uraikan satu, akar 25 dikali dengan akar 3. Oke. Akar 25 itu sama dengan 5 dikali dengan akar 3. Maka 5 kali akar 3 itu sama dengan 5 akar 3. Paham sobat ya? Kemudian 98. Oke. 98 itu sama dengan, kok kita bisa bagi, kita lihat di sini, kita ambil yang 49. Karena 98 itu sama dengan 49 dikali 2 sobat. Ya. Oke. Akar 49 itu sama dengan 7 karena
dia akar dari 7. Kemudian akar 9 itu 3, kemudian akar 25 itu sama dengan 5. Jadi 49 itu adalah akarnya adalah 7. Jadi sama dengan akar 7. Kita uraikan sobat ya. Akar 49 dikali dengan akar 2. Sama dengan akar 49 itu sama dengan 7 sobat. Maka kalau sama dengan 7 dikali dengan akar 2, maka sama dengan 7 akar 2. Paham sobat ya? Kemudian 108. 108 itu sama dengan kita pilih di sini adalah yang mana sobat? Ya. Kita pilih yang terbesar. Ya, kita pilih yang terbesar. Bisa 16 sobat ya, bisa 36. Tapi kita pilih yang 36. Ya. Oke. Kalau 36 ya sobat. Kalau kita pilih 36, maka sama dengan 108 itu sama dengan 36 itu dikali 3. Oke. Kita pisahkan 36 dikali dengan akar 3. Oke. Akar 36 itu sama dengan 6 karena 36 itu sama 6 kali 6. Jadi sama dengan 6 ya sobat, kita pindahkan atau kita uraikan atau kita pisahkan dikali dengan akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi 108 itu sama dengan 6 akar 3. Paham sobat dengan penjelasan Pak Hamdi? Oke. Baiklah sobat, itulah materi dari Pak Hamdi tentang bentuk akar, yaitu tentang konsep dan sifat-sifat bentuk akar, serta menyederhanakan bentuk pecahan, serta menyederhanakan bentuk akar. Baiklah, terima kasih sobat atas perhatiannya. Untuk mendukung channel untuk paham, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tak aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan channel untuk paham dan menarik seputar matematika. Karena belajar bersama YouTube paham, belajar asik dan semakin paham. Bye-bye.